Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya silahkan anak-anak Ibu mengisi presensi berbentuk Google Form yang sudah Ibu kirim via WA di grup kalian ya. Baik, gimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Ibu harap kalian semua selalu sehat dan tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas hari ini, walau hanya di rumah aja. Baik, berdasarkan need assessment yang Ibu lakukan kemarin menggunakan alat ungkap masalah, ternyata kalian memiliki masalah terbanyak pada bidang pribadi, yaitu kurangnya rasa tanggung jawab belajar di rumah selama pandemi. Maka dari itu, Ibu akan memberikan kalian layanan klasikal dengan menonton video yang akan Ibu tayangkan, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan teknik ekspositori. Jadi maksudnya ekspositori di sini, Ibu akan menjelaskan slide PPT yang berisikan materi yang sudah Ibu persiapkan. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, di sini ada yang tahu tidak pengertian dari bimbingan klasikal yang akan kita laksanakan pada hari ini? Baik, jika anak-anak Ibu belum tahu, Ibu akan menjelaskan pengertian dari bimbingan klasikal terlebih dahulu. Jadi, bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dan dilaksanakan di kelas dalam bentuk tatap muka antara guru BK dengan peserta didik. Nah, metode bimbingan klasikal yaitu ada diskusi, bermain peran, dan ekspositori. Kegiatan layanan bimbingan klasikal ini bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai kemandirian dalam hidupnya dan perkembangan yang utuh dan optimal. Nah, jadi harapan Ibu semoga anak-anak Ibu dapat fokus dan aktif ya pada kegiatan kita hari ini. Baik, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal kurang lebih 1 jam pelajaran. Apakah anak-anak Ibu semua sepakat? Baik, sepakat semua ya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, bagaimana tanggung jawab belajar anak-anak Ibu sekalian selama di rumah saat pandemi seperti ini? Apakah bertanggung jawab atau tidak? Pastinya jawabannya berbeda-beda ya, ada yang bertanggung jawab, ada yang tidak. Tapi dari hasil need assessment kemarin, kebanyakan kurang bertanggung jawab ya. Baik, sebelum Ibu memulai kegiatan, Ibu harap kalian semua sudah siap dan semangat dalam mengikuti bimbingan klasikal hari ini. Ibu persilahkan kalian menyiapkan alat tulisnya agar kalian dapat mencatat materi yang akan Ibu sampaikan. Baik, pada hari ini judul materi Ibu yaitu tips meningkatkan tanggung jawab belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Saat ini Ibu akan menayangkan sebuah video yang mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih meningkatkan rasa tanggung jawab belajar di rumah, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Selamat menonton! Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah Ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main aku sampai lupa ada PR.
PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah, aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah, Ina, selamat ya, kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Baik, tadi anak-anak Ibu sudah menonton ya video yang Ibu tayangkan. Memang video ilustrasi tadi bukan video yang menggambarkan kondisi kita saat ini, yaitu pandemi. Tapi dari video itu kita bisa melihat gambaran-gambaran anak yang bertanggung jawab dan anak yang tidak bertanggung jawab dalam belajar saat di rumah. Nah, dari video tadi kita bisa banyak belajar ya, walau kondisinya berbeda. Tapi hal itu bukan menjadi halangan bagi kita dalam melihat sesuatu yang positif untuk dapat merubah kebiasaan-kebiasaan kita di rumah. Ibu mau tanya nih, gimana tanggapan kalian setelah menonton video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Pastinya dari video itu kita bisa melihat ya, mana anak yang langsung mengerjakan tugas dan mana anak yang menunda-nunda tugas sekolah. Sama halnya seperti kita saat ini, walaupun kita via online, tapi ketika diberikan tugas, sama saja kan kita masih suka menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru. Padahal posisinya saat ini kita sedang di rumah aja dan banyak waktu untuk bersantai. Tapi kenapa sih kita masih suka menunda-nunda? Nah, sebenarnya Ibu paham ya, pasti ketika di rumah kita banyak lebih tidak fokus karena ada yang membantu orang tuanya, ada yang mengerjakan aktivitas lain, sehingga hal itu membuat kita terkadang menunda hal sepele yang berdampak besar bagi kita. Baik, biar anak-anak Ibu lebih paham untuk meningkatkan rasa tanggung jawab di masa pandemi seperti ini, Ibu akan menjelaskan materi yang sudah Ibu persiapkan berbentuk PowerPoint. Ibu harap semua mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Nah, sudah terlihat ya slide PPT yang sudah Ibu share. Jadi, topik yang Ibu bahas kali ini yaitu tips meningkatkan tanggung jawab belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini sudah ada pengertian dari tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab yaitu sikap atau perilaku personal dalam pelaksanaan tugas maupun kewajiban yang dilakukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, lingkungan, masyarakat, serta diri sendiri. Sikap tanggung jawab sangat penting dimiliki oleh peserta didik, terutama tanggung jawab pada diri sendiri terhadap proses belajar. Pembelajaran daring yang saat ini sedang berlangsung di berbagai sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap tanggung jawab peserta didik. Tanggung jawab tersebut berupa kesadaran siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, tanggung jawab itu adalah kesadaran seseorang dalam melakukan kewajiban atau tugas-tugasnya tanpa adanya keterpaksaan. Nah, jadi seorang anak yang sudah terbentuk karakter tanggung jawabnya pastinya melakukan tugas dan kewajibannya itu dengan baik. Nah, tugas tersebut biasanya dilaksanakan dengan kesadaran penuh bahwa hal itu merupakan kewajiban yang sudah semestinya dilaksanakan. Seperti itu pengertian dari tanggung jawab. Selanjutnya yaitu ada manfaat tanggung jawab.
Nah, jadi sini ada 5 manfaat tanggung jawab. Yang pertama, meminimalisir kesalahan. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi biasanya akan selalu berhati-hati sehingga jarang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Nah, mereka cenderung akan lebih teliti dalam melakukan tugas dan selalu memeriksanya kembali. Kemudian yang kedua, hasil kerja yang dilakukan lebih memuaskan. Nah, ketika seseorang memiliki rasa tanggung jawab, maka akan lebih fokus pada hasil akhir yang akan diraihnya. Nah, hal itu membuat mereka cenderung maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan begitu, orang yang bertanggung jawab biasanya mendapatkan kepuasan tersendiri akan pekerjaan yang diselesaikannya. Selanjutnya, dapat dipercaya. Nah, jadi seseorang yang bertanggung jawab akan mudah dipercaya oleh orang lain. Rasa kepercayaan tersebut muncul akibat hasil tanggung jawab yang pernah ditunjukkan oleh orang tersebut. Kemudian yang keempat, lebih dihargai oleh orang lain. Biasanya orang yang memiliki tanggung jawab tinggi lebih dihargai oleh orang lain. Nah, hal tersebut terjadi karena tipe orang bertanggung jawab mampu dipercaya dan diandalkan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Nah, lalu yang terakhir, meningkatkan peluang kesuksesan. Nah, sifat tanggung jawab seseorang mampu meningkatkan peluang kesuksesan yang lebih tinggi. Hal tersebut terjadi karena orang yang bertanggung jawab akan mudah dipercaya dan lebih berhati-hati ketika menjalankan tugas atau saat mengambil keputusan. Selanjutnya, slide berikutnya yaitu macam-macam tanggung jawab. Nah, jadi ada 3 ya. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, semua individu memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu beriman kepada Tuhan. Dampak dari hal tersebut membuat seseorang mampu menyadari bahwa dirinya tak luput dari dosa dan kesalahan, sehingga bisa terus melakukan perbuatan baik dan terus berusaha memperbaiki diri. Lalu yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, pada dasarnya setiap manusia memiliki kepribadian yang utuh dalam bertingkah laku, dapat menentukan keinginan, menentukan perasaan, dan menuntut hak yang dimilikinya. Tapi setiap individu juga memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri, di mana seseorang harus mampu menentukan dan memilih tindakan sesuai dengan tanggung jawab yang akan diambilnya. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Nah, manusia itu merupakan makhluk sosial yang harus hidup berdampingan dengan masyarakat dan tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu, setiap individu memiliki tanggung jawab atas perbuatannya yang berkaitan dengan lingkungan, masyarakat, dan juga negara. Nah, kemudian di slide terakhir ada cara meningkatkan tanggung jawab. Nah, cara meningkatkan tanggung jawab siswa di antara lain ada 6 ya. Yang pertama, kerjakan sesuatu tanpa diminta. Nah, mengerjakan kewajiban yang merupakan kewajiban itu sikap yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Akan tetapi, untuk menunjukkan perhatian kepada diri sendiri atau individu lain, kerjakan sesuatu tanpa diminta. Nah, cara ini dapat membuktikan bahwa anak ibu cukup bertanggung jawab terhadap diri sendiri karena memikirkan apa yang harus dikerjakan dan melaksanakannya dengan baik. Lalu yang kedua, bersikap selalu konsisten. Nah, susun selalu jadwal yang bisa dijalankan, lalu terapkan secara konsisten. Nah, contohnya bukannya belajar sampai larut malam, lalu bersantai selama 3 minggu. Nah, sisihkan dulu waktu 1 jam setiap hari untuk mempelajari materi yang baru dijelaskan. Tunjukkan cara bertanggung jawab terhadap diri sendiri atas tindakan yang kalian ambil. Lalu yang ketiga, jaga selalu hubungan baik dengan individu lain. Jaga selalu hubungan dengan individu terdekat dan teman yang lain. Jangan biarkan hubungan itu terputus. Adakan selalu pertemuan atau kegiatan bersama untuk menunjukkan bahwa anak ibu ini ada loh, sehingga bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan persahabatannya. Kemudian yang keempat,
Menyusun jadwal untuk mengatur waktu. Jadwal bisa dibuat menggunakan agenda atau aplikasi ponsel dan bermanfaat membantu anak ibu memenuhi tanggung jawab terhadap diri sendiri. Selain mengingatkan kegiatan yang harus dikerjakan, jadwal menunjukkan di mana dan untuk apa anak ibu menghabiskan waktu. Yang kelima, selesaikan kewajiban sebelum bersenang-senang. Nah, satu cara memenuhi tanggung jawab terhadap diri sendiri itu tidak bersenang-senang sebelum menyelesaikan kewajiban. Kerjakan dahulu kewajiban yang harus diselesaikan, baru bersantai dan bersenang-senang. Cari tahu berapa lama anak ibu menggunakan media sosial, karena tanpa kita sadari, terkadang media sosial itu biasanya menyita waktu kita lebih banyak. Lalu yang terakhir, tentukan tujuan jangka panjang. Nah, misalnya menjadi dokter atau menjadi teman yang baik. Selain itu, tentukan tujuan jangka pendeknya, misalnya merapikan tempat tidur setiap pagi. Nah, apapun tujuan anak ibu, tulis selalu, lalu tentukan langkah untuk mewujudkannya. Dan selalu pertahankan komitmen jangka panjang. Baik, setelah Ibu menjelaskan materi tadi, silakan anak-anak Ibu untuk bertanya atau menanggapi di kolom komentar jika ada yang belum dipahami. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok agar kalian dapat memahami dan menerapkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Karena siswa Ibu semua di sini berjumlah 30, maka Ibu akan membagi 3 kelompok, di mana satu kelompok berisi 10 orang. Ibu akan membuatkan WA group yang di dalamnya ada Ibu sebagai pemantau, kemudian nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian menjadi ketua kelompok dan memasukkan anggotanya. Jadi tugas kelompok yang Ibu berikan cukup simpel, jadi kalian harus berdiskusi di grup WA mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan. Semuanya harus saling menanggapi satu sama lain biar Ibu bisa melihat keaktifan dan tanggung jawab kalian dari tugas yang Ibu berikan. Nanti hasil akhirnya salah satu perwakilan kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Nah, dari tugas yang sudah Ibu jelaskan, jika ada yang kurang paham bisa menuliskan komentar di bawah ya. Baik, jangan lupa dikerjakan. Selanjutnya Ibu minta kalian menyimpulkan dan menuliskan manfaat dari materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir di WA grup kita. Jangan lupa setiap siswa menuliskan nama dan nomor absennya. Baik, semoga dari apa yang sudah Ibu jelaskan, kalian dapat memahami dan menerapkan sikap tanggung jawab belajar di masa pandemik seperti ini. Tetap jaga kesehatan, mungkin di lain hari kita akan bertemu lagi dengan materi yang baru lagi. Silakan anak-anak menuliskan di komentar, baiknya kita akan membahas materi apa selanjutnya. Jangan lupa anak-anak Ibu mengisi lembar LKPD dan evaluasi hasil berbentuk Google Form yang sudah Ibu share di WA grup kita. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya yang sudah bisa hadir pada layanan bimbingan Ibu kali ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Semoga setelah pemberian layanan ini, kalian semua bisa lebih meningkatkan rasa tanggung jawab belajar di rumah. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.